Dan kali ini kita bakalan rangkum film berjudul The Glass House yang tayang pada tahun 2001. Udah lumayan lama juga ya, tapi nggak apa-apa karena filmnya juga lumayan menarik untuk kita bahas di sini, Wak. Oke, jadi film ini menceritakan tentang seorang gadis beserta adiknya yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dan datanglah sepasang suami istri yang berkeinginan untuk mengadopsi kedua bocah ini, Wak. Nah, apakah calon adopter ini bakal menjadi orang tua sambung yang baik? Langsung aja, kita mulai bongkar alur filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis remaja bernama Ruby yang sedang nonton film horor bersama teman-temannya. Ruby terlihat yang paling tenang dengan adegan-adegan yang dipertontonkan di film itu. Dan layaknya anak-anak remaja lainnya, mereka begitu menikmati malam minggunya. Keesokan hari, orang tua Ruby dan adiknya yang bernama Reed sedang sarapan bersama sebelum mereka mulai aktivitas. Orang tua mereka memberitahu kalau ayah dan ibunya akan merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka pada malam nanti. Mendengar hal itu, Ruby pun merasa senang karena Ruby mempunyai kesempatan untuk hangout bareng teman-temannya lagi sampai larut malam. Singkat cerita, ketika Ruby pulang dari hangoutnya, ia sangat kaget karena melihat ada beberapa mobil polisi yang telah parkir di depan rumahnya. Ruby berpikir jika orang tuanya melapor ke polisi karena ia tak kunjung pulang dari hangoutnya malam itu dan menganggap Ruby hilang. Namun ternyata petugas kepolisian membawa kabar yang sangat mengejutkan. Orang tua Ruby mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Seketika, Ruby langsung pingsan karena begitu terpukul dengan kabar itu. Pada saat upacara pemakaman, terlihat Reed sedang menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kepergian kedua orang tuanya. Ia pun tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan hal tersebut. Dan ia pun dihampiri oleh tetangganya yang bernama Terry dan istrinya yang bernama Erin untuk memberikan dukungan dan mewakili pesan-pesan keluarga yang telah ditinggalkan. Terry merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses, sementara Erin adalah dokter di sebuah rumah sakit ternama. Kemudian setelah upacara pemakaman selesai, Ruby ditemui pengacaranya yang bernama Begleiter. Ia memberitahu bahwa warisan orang tuanya sangat banyak dan cukup untuk membiayai kebutuhan selama hidupnya. Saat itu datanglah Terry di sela-sela pembicaraan mereka, dan pengacara itu pun memotong pembicaraannya dan pergi berlalu meninggalkan mereka. Terry dan Erin mendapat kepercayaan oleh orang tua Ruby untuk mendapatkan hak asuh anak jika kelak mereka telah meninggal. Singkat cerita, Ruby dan adiknya pun pergi meninggalkan rumahnya untuk ikut bersama Terry dan Erin di sebuah rumah mewah yang sebagian bangunannya terbuat dari kaca. Reed sangat senang tinggal di sana, namun berbeda dengan Ruby karena ia harus berbagi ruangan dengan adiknya. Saat itu Ruby hendak berganti pakaian, merasa risih dilihat oleh adiknya sendiri. Ruby terpaksa berganti pakaian di luar kamar. Ketika itu, Ruby merasa ada yang melihatnya berganti pakaian, dan Ruby langsung kembali ke kamarnya, Wak. Pada malam harinya, Ruby merasa bermimpi bertemu dengan ibunya. Dan untuk menenangkan pikirannya, Ruby pergi ke kolam renang di rumah itu, Wak. Saat menikmati dinginnya air kolam, Ruby melihat Terry sedang berdiri memperhatikannya di pinggir kolam. Ruby sangat terkejut dan langsung keluar dari kolam renang. Terry mengatakan kalau ia hanya kaget karena belum terbiasa dengan suara berisik di rumahnya. Terry pun memberikan handuk untuk Ruby yang sedang kedinginan dan ketakutan, Wak. Kemudian pada esok harinya, Terry mengajak Ruby untuk pergi ke sebuah restoran. Mereka berbincang tentang masa kecil Ruby. Dan Ruby juga sempat sedikit menyinggung tentang perselisihan Terry dan istrinya yang sempat ia lihat beberapa waktu lalu. Terry pun menyarankan Ruby agar tak menghiraukannya. Dan ketika sampai di rumah, Ruby melihat Erin sedang menggunakan obat-obatan dan tak sadarkan diri. Ruby pun menyadari kalau ia dan adiknya sedang berada di tempat orang yang kurang tepat.
Suatu hari, Ruby diam-diam pergi ke tempat pengacaranya. Ruby membicarakan kalau Terry dan Erin terlihat bukan orang yang baik. Kemudian Ruby menanyakan harta warisan yang dimilikinya. Pengacara itu menjawab kalau kekayaan yang ia warisi sangat banyak dan menyarankan Ruby tetap tenang dan tidak gegabah. Dan saat Ruby pergi ke kantor Terry, ia melihat sesuatu yang kurang baik. Terlihat Terry sedang dalam masalah dengan tamunya. Setelah itu, Ruby pergi ke gudang mobil yang ada di kantor itu. Lalu Ruby melihat mobil yang persis digunakan oleh orang tuanya. Pada saat itu, Ruby semakin yakin kalau ia dan adiknya benar-benar dalam bahaya. Suatu malam saat makan malam bersama, Ruby mencatat password kunci rumah karena Ruby berencana untuk kabur dari rumah itu. Ruby mencari informasi tentang kecelakaan orang tuanya karena saat kecelakaan mereka menggunakan mobil berbeda dari biasanya. Ketika itu Terry menghampiri Ruby yang sedang tertidur, dan Terry tahu jika Ruby belum menyelesaikan tugas sekolahnya, dan Terry pun membantu menyelesaikannya. Lalu kemudian Ruby menemukan sebuah kertas di tempat sampah. Ia menemukan surat wasiat dari orang tua Ruby untuk keluarga Terry. Terry akan mendapatkan hak asuh anak dan mendapatkan imbalan dalam jumlah besar. Dan Ruby menduga jika Terry telah merencanakan dan merekayasa kecelakaan yang menimpa orang tuanya karena Ruby juga telah tahu kalau Terry tengah terlilit hutang. Merasa dirinya terancam, Ruby bertekad bulat untuk melarikan diri, Wak. Ruby berhasil mengambil kunci milik Terry yang sedang tertidur dengan istrinya. Ruby dan adiknya pun melarikan diri dengan mobil itu. Namun saat di tengah jalan, ia dihentikan oleh polisi yang menanyakan surat kendaraan. Dan sayangnya, seketika datanglah Terry yang menyusul mereka dan membebaskan Ruby dari denda kepolisian dan juga membawa mereka kembali ke rumahnya. Ruby telah mengetahui jika Terry telah membunuh orang tuanya untuk mendapatkan uang demi melunasi hutangnya. Sesampainya di rumah, Ruby langsung diberi obat penenang oleh Erin. Suatu ketika, Terry terlihat cekcok dengan istrinya dikarenakan hutang yang melilit mereka. Erin sangat frustasi dengan hal tersebut. Dan akhirnya, Erin menggunakan obat-obatan secara berlebihan, Wak. Keesokan harinya saat Ruby terbangun dari tidurnya, ia terkejut mendapati Erin yang tengah tewas karena overdosis. Terry pun pulang dan juga mendapati istrinya tak bernyawa. Ia langsung mencari keberadaan Ruby yang sedang bersembunyi di rumah itu, Wak. Terry pun menjebak Ruby dan adiknya dengan pura-pura tertidur, agar Ruby mencuri kunci mobilnya yang telah ia putus remnya agar celaka seperti orang tuanya. Tapi sesaat setelah itu pengacara yang mengurus Ruby datang ke rumah untuk bertemu dengan Ruby dan adiknya. Dan juga datanglah orang-orang yang menagih hutang kepada Terry. Mendengar perkataan orang itu, si pengacara berniat pergi meninggalkan rumah Terry karena tak mau ikut campur urusan mereka. Tapi naas, si pengacara dihabisi oleh orang-orang penagih hutang itu. Kemudian Terry disandra dan dibawa oleh orang-orang itu dengan mobil yang tengah dipotong remnya, Wak. Dengan tangan terikat, Terry tak bisa berbuat apa-apa. Dan benar saja, di tengah perjalanan mobil itu oleng dan jatuh ke jurang. Akhirnya dengan berjalan kaki, Ruby dan adiknya meninggalkan rumah Terry dan bertemu dengan polisi yang tengah patroli dan memberikan mereka tumpangan. Di tengah perjalanan, polisi itu melihat ada sebuah kecelakaan dan memastikan melihat kondisi korban di bawah. Namun ternyata, Terry yang selamat dari kecelakaan justru memukul si polisi hingga tak sadarkan diri. Ruby dan adiknya yang sedang menunggu di mobil patroli melihat Terry yang mendekati mereka. Ia menyembunyikan pistol di belakang badannya, Wak. Ruby segera pindah ke kemudi depan dan langsung menabrak Terry hingga tewas sebelum Terry menembakkan pistolnya. Di akhir film, Ruby dan adiknya mengunjungi makam orang tuanya bersama pamannya. Dan akhirnya, mereka mendapatkan orang tua asuh yang tepat dan tinggal bersama pamannya. Dan film pun tamat.
Nah itu tadi alur filmnya ya, masih menarik untuk kita tonton bareng keluarga karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Wak. Inti dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan orang baru yang kelihatannya baik di depan namun bisa jadi menusuk dari belakang. Dan perlu ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi masalah seperti yang ditunjukkan sosok Ruby dalam film ini. Oke, makasih yang udah denger sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye-bye.